Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak? Hingga kini ya, kabar tidak diundangnya Jokowi dalam upacara kenegaraan Hari Kesaktian Pancasila di Istana Negara beberapa hari lalu masih ramai dikomentari netizen. Terutama oleh para termul yang merasa kecewa. Termasuk diantaranya adalah saya. Ditambah lagi, ya si Sekjen Moncong Gura-Gura, tahu ya, si Sekjen Moncong Gura-Gura itu, ya kan, yang udah lama tiaraf itu, ketakutan setelah dipenjara dan dapat amnesti, tiba-tiba saja muncul bak pahlawan kesiangan, coba bayangin. Ingat loh, munculnya manusia-manusia macam kayak gini adalah sebuah indikasi kuat ya, bahwa memang sedang ada rencana yang dijalankan oleh mereka. Yang jelas yang saya tangkap saat ini ya, mereka sedang membangun image bahwa Mak Lampir ya, tahu ya, Mak Lampir dan Prabowo itu sangat dekat saat ini, dan dengan Jokowi Prabowo dianggap sudah mulai renggang. Koplak, koplak. Walaupun kalian berdua itu bersatu, ya jangan harap kalian bisa menang melawan, ya kan, Joko Widodo. Kalian akan tetap kalah panggung dengan Pak Jokowi. Paham kalian? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pak Jokowi tidak diundang dalam hari perayaan Pancasila. Itu dikonfirmasi langsung oleh Pak Ajudan AKBP Syarif. Ya, ini formasinya kawan-kawan. Tapi anehnya nenek datang ya, kita lihat di media ya. Bahkan sampai digandeng oleh Pak Prabowo. Oh, I see. Pokoknya kalau ini, jadi gini rumusnya guys ya. Kalau ada nenek, Pak Jokowi nggak ada, Pak SBY nggak ada. Tapi kalau Pak Jokowi ada, si nenek nggak ada, Pak SBY ada. Itu aja, muter-muter begitu aja. Atau ada apa ini? Ya, soalnya tadi gandengan tangan juga. Ini sinyal politik atau apa atau bagaimana? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Hidup Jokowi. Tanggapan saya, hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Jokowi nggak diundang, nggak masalah. Jokowi udah 10 tahun jadi presiden, nggak masalah. Kalian bersatu, ya kan, mau melawan Jokowi, nggak masalah. Pak Jokowi nggak akan kalah. Pak Jokowi tetap nggak kalah panggung dengan kalian. Ingat loh, kalian itu nyalonkan diri jadi presiden udah berapa kali? Nggak ada yang pernah terpilih, ya kan? Prabowo itu pun terpilih itu karena jasa Pak Jokowi. Itu fakta, ya toh. Kalau ada indikasi Jokowi mau disingkirkan, monggo, nggak masalah. Lanjut. Pak Jokowi nggak datang di hari peringatan hari kelahiran Pancasila itu karena nggak diundang. Karena nggak diundang Pak Jokowi secara resmi. Jadi aku mau nanya sama BPIP, kenapa nggak kalian undang Pak Jokowi? Nah, itu tanda tanya. Kenapa nggak kalian undang? Yang lain-lain kalian undang, Pak SBY kalian undang, Yusuf Kala kalian undang. Kenapa mantan Presiden Joko Widodo nggak kalian undang? Apa karena ketua BPIP-nya itu Bu Megawati? Ya. Kalau menurut aku pribadi, takut Bu Megawati, ya kan? Takut kalah panggung dia nanti di situ, ya kan? Jadi nggak diundangnya lah
nggak diundang lah Pak Jokowi oleh BPIP, ya kan? Cocok. Nah, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa memang Jokowi itu terlalu menghabiskan panggung ya. Akhirnya siapapun yang diundang, kalau Pak Jokowi datang, hilang panggung mereka. Ya kan, Pak Jokowi nggak bisa disaingi. Mereka semua akan kalah panggung dengan Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi itu ya banyak yang membenci, terutama mereka-mereka yang merasa kalah saing. Tapi ingat, seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, intinya walaupun mereka berdua bersatu, nggak bakal bisa mengalahkan panggungnya Pak Jokowi. Nggak percaya, coba aja. Lanjut. Ketidakhadiran Pak Jokowi dalam upacara Hari Lahir Pancasila tahun ini memang menimbulkan tanda tanya publik. Apalagi melalui ajudannya disebutkan bahwa hingga hari pelaksanaan tidak ada undangan resmi maupun komunikasi lain yang diterima pihak Pak Jokowi. Apakah hal seperti ini biasa? Dalam tradisi politik Indonesia, mantan presiden sering kali diundang dalam acara kenegaraan penting sebagai bentuk penghormatan terhadap kesinambungan kepemimpinan bangsa. Karena itulah, absennya Pak Jokowi akibat tidak menerima undangan dapat dianggap tidak lazim. Meskipun secara protokoler tidak ada aturan yang mewajibkan seluruh mantan presiden hadir. Ada beberapa kemungkinan yang dapat dianalisis secara objektif. Pertama, bisa saja ini murni persoalan teknis atau pertimbangan terbatasnya daftar tamu. Kedua, ini bisa menjadi bagian dari penataan simbol politik pemerintahan baru yang ingin membangun identitas dan panggungnya sendiri. Ketiga, publik tentu sulit mengabaikan kemungkinan adanya faktor hubungan politik yang belum sepenuhnya pulih antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati Soekarnoputri. Ini setelah dinamika Pilpres 2024 dan perpecahan hubungan Pak Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kehadiran Ibu Megawati dalam acara membuat spekulasi itu semakin kuat di ruang publik. Meskipun hingga kini tidak ada bukti resmi yang menunjukkan bahwa kehadiran Ibu Megawati menjadi alasan Pak Jokowi tidak diundang. Dampak ketidakhadiran Pak Jokowi ini lebih bersifat simbolik daripada administratif. Terhadap pemerintah, muncul kesan adanya jarak dengan sosok yang masih memiliki basis pendukung besar. Terhadap PDIP dan Ibu Megawati, publik dapat menafsirkan bahwa pengaruh politik mereka masih sangat kuat dalam panggung nasional. Apalagi Ibu Megawati memperlihatkan kedekatannya dengan Pak Prabowo. Sementara bagi pendukung Pak Jokowi, peristiwa ini berpotensi menimbulkan rasa kecewa dan memperkuat narasi bahwa Pak Jokowi sedang didorong menjauh dari lingkar kekuasaan yang dahulu ikut beliau bangun. Yang paling menarik, justru di tengah ketidakhadiran itu, nama Pak Jokowi kembali menjadi pusat perhatian. Dalam politik, terkadang seseorang tidak perlu hadir di panggung untuk menjadi tokoh yang paling banyak dibicarakan. Dan mungkin disitulah letak ironi sekaligus kekuatan simboliknya, yaitu ketika kursi kosong mampu mengundang lebih banyak pertanyaan daripada pidato yang disampaikan di atas podium. Ya, saya sih sebagai termul ya sebetulnya sangat kecewa, walaupun ya saya bisa memahami lah ketika Prabowo itu tidak mengundang Jokowi, karena selama ini kan yang diundang, yang datang itu cuma Jokowi, SBY. Nah, Prabowo kan juga ingin membangun image bahwa dia itu tidak memiliki musuh ya, sehingga ya dalam beberapa upacara kenegaraan begitu Pak Prabowo sengaja tidak mengundang SBY dan Jokowi. Karena kalau mengundang Pak Jokowi dan SBY, si Mak Lampir nggak akan mungkin berani datang. Ada lanjut. Guys, apa benar ya? Atau percayakah Anda mantan Presiden Jokowi tidak diundang untuk hadir di acara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni kemarin? Ini pernyataan pihaknya. Pak Jokowi tidak hadir di acara itu karena tidak dapat undangan. Ini big question, tanda tanya besar. Kalau pernyataan ini benar, maka berarti
pihak istana, administratur terkait di bawah sekretariat negara tidak memasukkan nama Pak Jokowi dalam daftar mantan pimpinan negara ini untuk hadir di acara kemarin itu. Atau barangkali pihak istana tidak sempat mengirimkan undangan ke Pak Jokowi, atau tidak sempat memberitahu atau menelepon Pak Jokowi untuk hadir di acara kemarin itu. Dan ini berarti sudah diskriminatif atau setidaknya harusnya tidak profesional. Karena mantan presiden pendahulu Pak Jokowi, Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata diundang. Hanya saja tidak sempat hadir dengan alasan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan di Bandung. Sudah terlanjur ada acara di Bandung. Kan elegan. Tapi Pak Jokowi nyatakan, saya tidak diundang. Nah, saya kok agak tidak yakin pihak istana mengabaikan Pak Jokowi. Apalagi Pak Jokowi ini kan bapaknya Pak Gibran. Pak Jokowi ini kan sangat berjasa besar menjadikan Pak Prabowo dan Pak Gibran memimpin negara ini sekarang ini. Apalagi pula Pak Jokowi saat jadi presiden ditetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila atau tanggal lahirnya Pancasila. Maka bagi saya aneh kalau mengabaikan Pak Jokowi. Ini berarti pernyataan pihak Pak Jokowi ini, ini tidak benar. Lalu apa halangan Pak Jokowi tidak menghadiri acara kemarin itu? Silakan tafsirkan, tapi bagi saya ini ada kaitannya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Pak Jokowi pasti tahu Ibu Megawati pasti hadir di acara itu karena berkepentingan, sangat berkepentingan. Ayah Ibu Megawati, proklamator Presiden Republik yang pertama, Dr. Insinyur Soekarno, yang melahirkan Pancasila itu. Jadi karena ada Ibu Megawati, Pak Jokowi enggan untuk hadir. Kenapa enggan hadir? Ya, orang sudah pada tahu Pak Jokowi ini merasa bersalah pada Ibu Megawati. Merasa terbebani sehingga rasanya barangkali kayak junjung langit itu kalau ketemu Megawati. Bagaimana tidak terbebani? Pak Jokowi mengkhianati PDI Perjuangan, mengkhianati Ibu Megawati karena membelakangi Ibu Megawati atau PDIP. Kita sudah tahu pada waktu pencapresan 2024 lalu. Padahal sekali lagi Pak Jokowi ini tidak ada apa-apanya jika tidak ada Ibu Megawati, jika tidak ada PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali kalau hadir di acara yang kemarin itu kan, di sana ada selain Ibu Megawati, ada Pak Yusuf Kalla. Dua figur ini sama-sama menjadikan Pak Jokowi belakangan ini kian agak tertekan. Kenapa? Terkait dengan permintaan kedua mantan pimpinan negara ini agar Pak Jokowi segera menunjukkan ijazahnya. Akan ramai lagi diperbincangkan, akan diusilinlah oleh medsos, oleh pewarta barangkali ketika akan dikait-kaitkan dengan itu pada saat mereka berada di suatu
tempat secara bersama. Gitu. Ini lagi ya. Ini saya nggak ngerti juga, tapi dengar-dengar katanya ini salah satu kader Partai Kebo, ya kan? Makanya koplaknya kagak ketulungan. Ya sama lah seperti kader-kader yang lain. Jokowi nggak datang katanya ya di upacara hari apa kemarin itu kesaktian Pancasila. Katanya Jokowi takut sama si Mak Lampir dan si Caplin. Palelo peang. Aduh. Kalau bikin narasi itu ya mikir sedikit ya. Pastikan udah bangun, mandi dulu, dan jangan lupa gosok gigi dulu. Biar bacotanmu itu nggak jauh api dari panggang ya, nggak halusinasi, nggak ngelindur. Lanjut. Hari ini diadakan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima kita, di Istana Merdeka. Ibu Megawati mengatakan ini adalah pertemuan teman lama. Baru saja mereka bertemu, Hasto sudah bangga banget. Pertemuan Megawati dan Prabowo adalah hal biasa, tidak perlu dibuat drama Korea. Jokowi hampir tiap hati ketemu Prabowo, malah Prabowo yang ke Solo, itu aja ndak perlu diributkan. Mana ada kader PSI yang seperti kamu, buat pengumuman, atau woro-woro. Santai saja Pak Hasto, Belanda masih jauh. Salam waras dari King Yudi Official. Tuh, salam waras dari King Yudi Official. Aduh, moncong. Si moncong kura-kura ini teman-teman ya. Nggak tahu selama ini kemana aja itu. Setelah di penjara, kemudian mendapatkan amnesti dari Prabowo, nggak muncul-muncul lagi, takut ya kan. Begitu ada gelagat Prabowo dekat lagi dengan si Mamak Ketum alias Mak Lampir ya kan, muncul lagi nih si moncong kura-kura membangun narasi-narasi yang receh. Ada terserah kau lah ya. Mudah-mudahan saja setelah ini kau dipenjara lagi dalam waktu yang sangat lama. Lanjut. Efek pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki. Ini kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti nanti rakyat akan bertanya. Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin. Ya iyalah Pak, rakyat pasti bertanya selagi Pak Jokowi menjabat, Bapak kemana aja, tidur, lelap. Kenapa setelah Pak Jokowi tidak menjabat lagi, Bapak rame-rame ngurusin masalah Jokowi. Anda ini sebetulnya orang-orang yang munafik, ya, politikus yang munafik. Ya seperti itulah Pak ya. Tapi menurut saya nggak semua politikus seperti itu ya. Karena yang seperti ini kok berasal dari satu partai aja menurut saya. Artinya apa Bang? Itu si Kebo. Kalau ada istilah di golongan sebelah itu koplak karena kebanyakan minum kencing onta. Nah di partai Kebo itu ya kan, itu koplak itu karena kebanyakan makan. Aduh, makan celetongnya kerbau. Atau kebanyakan minum kencingnya Mak Lampir. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.